Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang ketiga kalinya kita bertemu. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Namun tetap kita menjaga protokol kesehatan meskipun kita berada di rumah, ya. Yaitu tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Untuk itu, marilah sekarang kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan bahas tentang landasan hukum keprotokolan. Namun sebelum kami melanjutkan, saya akan mencoba untuk mereview terlebih dahulu sejauh mana anak-anak memahami materi yang kemarin pada pertemuan yang kedua sudah saya sampaikan, ya. Saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang fungsi dan tugas protokol. Adakah anak-anak yang masih ingat apa itu fungsi protokol dan apa itu tugas protokol? Saya yakin anak-anak masih ingat, ya. Di antaranya fungsi daripada protokol itu salah satunya adalah untuk mengatur tata upacara, baik untuk upacara bendera maupun upacara bukan bendera. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengatur tata tempat, penyebutan, memperlakukan seseorang pada saat melakukan kegiatan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Yang ketiga adalah pengaturan tata letak atau layout kegiatan. Itu merupakan fungsi daripada protokol, ya. Untuk selanjutnya, tugas protokol, anak-anak tentunya juga masih ingat, ya. Tugas yang utama sebagai protokol adalah untuk mengatur jalannya upacara atau kegiatan baik itu bersifat kenegaraan atau bersifat pemerintahan agar bisa berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, lancar, ya. Untuk itu sebagai protokol, ya, kita harus dapat menggunakan waktu yang sebaik-baiknya sehingga kita bisa meminimalisir waktu yang terbuang, ya. Selain itu juga tugas protokol adalah harus mampu, ya, menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada saat kegiatan, ya. Untuk itu sebelum kegiatan berlangsung, maka anak-anak kita terlebih dahulu harus bisa memprediksi apa sih, ya, kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itu tentunya adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan diri, tentunya tidak akan terjadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ketiga ini. Tadi sudah kami review sebentar untuk pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan yang ketiga ini adalah kita akan membahas tentang landasan dan sumber hukum keprotokolan, ya. Jadi untuk materi ini agak sulit, ya. Artinya kita harus benar-benar memahami dari undang-undang yang akan kita pakai, ya. Untuk itu agar kita bisa memahami secara baik dan benar, akan kami sampaikan terlebih dahulu untuk sumber hukum daripada keprotokolan, ya. Jadi secara yuridis untuk sumber hukum keprotokolan itu ada dua, yaitu berdasarkan dari persetujuan internasional. Yang kedua adalah persetujuan. Untuk yang kedua adalah berdasarkan legalitasnya peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan perundang-undangan ini itu ada beberapa peraturan, baik itu perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dan juga ada keputusan
Presiden. Untuk itu akan kami uraikan satu persatu yang terkait dengan peraturan perundangan. Nah, untuk yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, yang mana di dalam undang-undang itu adalah berisikan tentang pengaturan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, untuk undang-undang yang kedua itu adalah Nomor 37 Tahun 1999 yang isinya adalah tentang hubungan luar negeri. Sedangkan undang-undang yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 yang berisikan tentang pengesahan Konvensi Wina, di mana itu terjadi pada tahun 1961 sampai dengan 1962. Selanjutnya ada juga peraturan pemerintah yaitu Nomor 39 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa di dalam undang-undang itu akan mengatur beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 itu tentang protokol negara. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Juklak keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya itu adalah aturan-aturan yang akan mengatur apa-apa yang akan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden saat melakukan kegiatan kenegaraan maupun di luar kenegaraan. Yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang tata berpakaian. Selain dari peraturan-peraturan secara hukum atau secara yuridis tadi, ada juga aturan-aturan yang non-yuridis. Di antaranya adalah peraturan yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, dan juga kebiasaan setempat dari suatu daerah. Yang non-yuridis kedua itu adalah azas timbal balik, dan yang ketiga adalah logika umum. Baiklah anak-anak, kita mulai aja, kita uraikan satu persatu. Yang jelas ini kamu fokus pada Undang-Undang Keprotokolan Nomor 9 Tahun 2010. Di dalam ruang lingkup undang-undang tersebut itu adalah mengatur tentang tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan. Bahkan ada juga nanti sampai dengan tata berpakaian. Itu adalah di dalam tambahannya. Ya. Baik, untuk yang pertama dulu adalah kita akan bahas tentang tata upacara. Untuk tata upacara itu ada dua, yaitu tata upacara bendera dan yang satunya adalah tata upacara bukan bendera. Ya. Yang dimaksud dengan tata upacara bendera itu adalah kegiatan upacara yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kenegaraan atau kegiatan-kegiatan resmi. Ya. Sedangkan upacara yang bukan upacara bendera itu adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan misalnya ada upacara pelantikan kepala sekolah, upacara pelantikan bupati. Itu adalah termasuk upacara yang bukan upacara tata bendera. Nah, sekarang anak-anak mulai berpikir, ya. Upacara bendera itu ada beberapa macam, ya. Anak-anak pernah melakukan kegiatan upacara? Pernah ya? Yaitu upacara di sekolah. Itu termasuk upacara bendera. Ya. Namun
itu adalah termasuk sebagian kecil ya. Kita awali dulu aja mulai dari upacara bendera yang kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan resmi atau tata negara, yaitu upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Itu adalah merupakan upacara resmi ya. Semuanya diatur oleh protokol sesuai dengan undang-undang keprotokolan, mulai bagaimana kita memberikan tempat untuk peserta upacara, bagaimana kita memberikan penghormatan kepada peserta upacara, bagaimana kita menggunakan pakaian untuk mengikuti upacara ya. Yang kedua itu bisa juga upacara bendera yang berkaitan dengan hari besar nasional, misalnya aja Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu merupakan hari besar nasional. Hari Kesaktian Pancasila, Hari Anak Nasional, itu masuk ke hari besar nasional. Ada juga yang termasuk di dalam upacara bendera, yaitu dalam rangka hari ulang tahun lahirnya suatu lembaga negara, atau bisa juga hari ulang tahun lahirnya suatu instansi pemerintah ya. Misalnya contohnya kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, itu berdiri tahun berapa, itu bisa dilaksanakan. Atau bisa juga upacara tentang memperingati lahirnya suatu daerah ya. Ulang tahun hari jadi Kota Jepara misalnya, itu juga termasuk salah satu upacara di mana pelaksanaan kegiatannya adalah sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Ada juga hari ulang tahun lahirnya suatu misalnya provinsi, bisa juga hampir sama dengan lahirnya suatu kabupaten, hanya tingkat lanjutnya tentang upacara bukan upacara ya. Kalau tadi sudah jelas ya, upacara resmi itu berarti yang sifatnya adalah kenegaraan, kemudian resmi diatur oleh perundang-undangan keprotokolan. Ini ada juga upacara bukan upacara bendera, tetapi juga merupakan acara kenegaraan dan acara resmi. Hanya yang diatur itu upacaranya terkait dengan masalah tata upacaranya, kemudian tata pakaian upacaranya. Untuk itu upacara yang bukan upacara bendera ini anak-anak harus tahu ya. Karena di dalam urut-urutan sajalah yang diatur, misalnya tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Atau tentang mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan kita. Maka pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan saat mendengarkan itu ada aturannya ya. Kapan lagu Indonesia itu dinyanyikan? Atau saat acara apa lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan ya. Misalnya aja ini sebagai contoh, pada saat kita melakukan upacara bendera, khususnya yang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu tentang menyanyikan. Jadi menyanyikannya untuk lagu Indonesia Raya itu harus secara langsung ya tadi ya, tidak boleh dengan diputarkan suatu rekaman. Ini sebagai contohnya aja ya, upacara yang bendera. Untuk yang kedua, urutan yang kedua adalah urutannya pembukaan. Urutan yang ketiga adalah acara pokok atau acara inti.
acara yang tepat adalah penutup. Itu adalah urut-urutan di dalam kita menyelenggarakan upacara bukan bendera. Oke. Mungkin anak-anak ada yang mau tanyakan? Baik, nanti kita bisa untuk mengajukan pertanyaan, bisa lewat media yang lainnya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Tadi kita sudah menyampaikan tentang urut-urutan daripada upacara. Sekarang perlengkapan acara ya. Untuk pelaksanaan upacara kenegaraan atau upacara-upacara resmi, maka akan diperlukan beberapa perlengkapan ya. Siapa yang akan menyiapkan perlengkapannya? Adalah seorang protokol ya. Jadi protokol itu adalah orang yang memang mempunyai beberapa keahlian ya, bukan hanya keahlian di bidang ilmunya saja, tetapi dia juga harus punya selain ilmu keprotokolannya, jadi ada keterampilan ya, ada pengetahuan, ada juga performance. Kadang-kadang kita lupa ya, bahwa kita seorang protokol sering mengabaikan tentang performance ya. Ada yang berprinsip, yang penting saya bisa menghadapi orang banyak, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya bisa mengatur acara dengan lancar ya. Kadang-kadang seperti itu, tetapi ini sebenarnya adalah hal yang kurang sempurna, bukannya tidak baik tetapi kurang sempurna ya. Jadi untuk perlengkapan acara itu yang menyediakan adalah seorang protokol ya. Kalau tadi saya berikan contoh ya, untuk perlengkapan acara upacara resmi atau upacara kenegaraan, maka urut-urutannya itu adalah perlengkapannya satu harus ada yang namanya naskah Pancasila ya. Itu merupakan wajib ya. Kemudian yang kedua harus ada juga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, karena kita tadi contohnya adalah upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka kita juga harus ada naskah proklamasi ya. Kemudian ada juga perlengkapan dengan naskah doa. Jadi doa yang akan disampaikan harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bendera ya, untuk upacara hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, ini benderanya itu biasanya ada bendera duplikat, ada bendera yang sebagai pengganti duplikat ya. Maka pelaksanaannya agak berbeda dengan upacara-upacara bendera yang bukan upacara hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian perlengkapan acara yang berikutnya itu ada tiang bendera. Nah, ya, tiang bendera ini sangat diperlukan ya. Tiang bendera untuk kegiatan upacara itu sudah diatur tingginya ya. Kemudian talinya, nah itu sudah ada ukurannya, sehingga semua yang menjadi petugas itu biar bisa lancar, dia akan mencoba menghitung ya pada saat kita menarik talinya, sehingga saat bendera sudah di atas maka penarikan kita sudah selesai, sehingga tidak terjadi bendera masih di tengah, kita lagu Indonesia Raya selesai, kita masih harus narik dengan panjang ya ini. Kemudian perlengkapan yang berikutnya itu terkait dengan mimbar upacara ya. Dan yang terakhir adalah map ya. Map digunakan untuk apa anak-anak? Yaitu digunakan untuk
menempatkan naskah. Ya, naskah apa? Ya naskah Pancasila, ada naskah Undang-Undang Dasar, ada naskah proklamasi, ada naskah doa, dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan perlengkapan acara upacara bendera yang berkaitan dengan upacara kenegaraan atau upacara resmi. Baik anak-anak, tadi sudah Bu Aris sampaikan kaitannya dengan perlengkapan ya, untuk upacara. Sekarang kelengkapan untuk upacara. Kalau perlengkapan itu berkaitan dengan sarana ya, untuk kegiatannya. Kalau kelengkapan acara berkaitan dengan personilnya atau orang-orang yang terkait di dalam upacara tersebut ya. Di antaranya yang pertama adalah inspektur upacara, yang kedua adalah komandan upacara, yang ketiga adalah perwira upacara, yang keempat adalah peserta upacara, yang kelima adalah pembaca naskah, yang keenam adalah pembawa acara. Jadi untuk perlengkapan dan kelengkapan ini merupakan satu rangkaian ya, yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa begitu? Karena ada perlengkapannya, tidak ada kelengkapannya, upacara tidak akan bisa berjalan. Demikian juga sebaliknya, ada kelengkapannya mulai dari inspektur upacara sampai dengan pembawa acara, tetapi tidak ada perlengkapannya juga tidak akan bisa berjalan. Sehingga perlengkapan dan kelengkapan upacara itu harus ada di dalam setiap upacara ya. Jadi yang kita bahas adalah upacara kenegaraan, upacara resmi. Jadi untuk sementara anak-anak, Bu Aris menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan undang-undang keprotokolan. Ini baru sepintas, kita belum masuk kepada pasal demi pasal. Nah, saya hanya menyampaikan ruang lingkupnya daripada keprotokolan. Itu adalah ada tata upacara, ada tata tempat, ada tata penghormatan. Kita baru satu ya, baru satu, yaitu tata upacara dan tata upacara bukan upacara. Ini ya. Jadi silahkan nanti anak-anak bisa untuk lebih memahami akan kami kirimkan link untuk materi yang sudah Bu Aris sampaikan ya, di mana yaitu di Classroom. Baik, untuk itu anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu, karena ini yang aktif ya, itu harus berdua. Sementara masih ada beberapa siswa yang kemarin masih belum masuk ke dalam Classroom dan masih juga belum melakukan absen. Nah ini karena mungkin sinyalnya ya. Jadi ini Bu Aris memaklumi, tetapi untuk kali ini saya mencoba untuk menyiapkan pembelajaran secara daring. Nanti sebisa mungkin menggunakan kuota yang paling hemat. Sehingga kemarin pernah saya sampaikan nanti kita pakai telekonferensi Meet ya. Ternyata itu memakan pulsa banyak. Kemudian kendalanya juga banyak sekali. Ini Bu Aris mencoba dulu untuk menggunakan model yang baru ini, mudah-mudahan sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah, lebih jelas, lebih memahami apa yang Bu Aris sampaikan. Baik ya, kami akhiri dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan meskipun anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.